Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi awliya wa alihin wabillahi awliya walidina. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjut di bab 6 ya. Kemarin sebelum UTS sampai mana? Sebelum UTS. Sini. Pengarutan tuh. Hah? Dilatasi sama. Oh itu ya. Oke. Bab 6 tentang masa, kemudian momentum dan energi. Nggak tahu selesai nggak satu ketemu. Bentar. Bentar biasanya. Di masa, kemudian ada momentum dan energi. Energi relativistik. Jadi kalau sebelumnya dampak dari transformasi Lorentz, ini ya, konsekuensi transformasi Lorentz sebelumnya, konsekuensi dari transformasi Lorentz itu ada apa kemarin? Konsekuensi transformasi Lorentz kan kamu jelas kan di UTS kan? Oh, pasti tidak bisa jawab ya? Oh, dilatasi. Nah, lulus galon dan jawab. Masih banyak. Iya. Apa sih ini? Dilatasi. Aja sini tahu kan sudah 2 kali kan? Nanti yang nggak tahu harus 2 kali juga ya? Masih banyak. Ya nak, Yurika ya? Nah, 2 kali. Ini mahir kayak sini kan? Jadi ada pengerutan panjang ya? Iya. Pengerutan panjang atau kontraksi Lorentz. Terus ada juga satu lagi apa? Kontraksi. Dilatasi waktu ya. Dilatasi waktu. Ini konsekuensi dari transformasi Lorentz. Nah, yang lain itu adalah apa ya? Yang disebut dengan masa relativistik. Di masa relativistik ini yang lainnya ya. Kalau kontraksi Lorentz kemarin apa dapatnya? Bahwa L sama dengan dikali
nanti benar nggak ini? Hah? Benar nggak? Gamma itu seperti apa? Gamma sama dengan 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat, ya. Yang umumnya nilainya ini dari 0 sampai 1 mendekati kecepatan cahaya. Oke, 0 sampai kurang dari 1, ya. Ini kan pengurutan panjang, kan? Jadi ada pengurangan panjang maksudnya. Ada pengurangan panjang. Kalau dilatasi waktu tuh kembar. Dilatasi waktu tuh ya, pengurangan juga, pengurangan waktu juga. Atau percepatan. Nah, nanti cek, ya. Maksudnya ketika kita ngomong ini pengerutan panjang dengan gamanya adalah seperti ini, benar nggak ini? Ya kan? Ini kerangka yang bergerak. L0 ini adalah kerangka yang bergerak. Misalnya 1, harusnya ini kurang dari 1 gitu kan, maksudnya kan? Namanya berkerut kan? Berkurang panjangnya kan? Nah, artinya ini yang 0,8. Jadi 0,8 kali ini berkurang atau bertambah? Kalau L-nya itu adalah 0,8 dari L0. Berkurang atau bertambah? Maksudnya? Kurang dari 1. Kurang dari 1 itu, Pak. Dari L0 bukan dari 1. Kalau L maksudnya ini, kalau dituliskan M sama dengan 0,8 L0, apakah ini sesuai dengan kali kata pengerutan panjang? Nah, sesuai tidak? Nggak sesuai. Yang sesuai yang cak mana? Yang sesuai ini L0 sama dengan 0,8 L. Mana yang sesuai dengan pengerutan panjang? L. Kalau yang ini jelas L sama dengan 0,8 L0 gitu ya. Kalau yang ini, kalau mau kita setarakan dengan ini, kita buat bentuknya sama. Ini kan sama dengan L sama dengan L0 dibagi 0,8 ini, atau sama dengan 10 L0 dibagi 8 ini. 10 dibagi 8 berapa? 8 dibagi 10 berapa? 8 dibagi 10 berapa? Hah? 8 dibagi 10 8 dibagi 0,8. 10 dibagi 8? 10 1, Kenapa tadi 0,8? Artinya yang bagian ini lebih besar dari 1 gitu kan? Iya. Nah, lebih besar dari 1 kan? Artinya ketika kita buat L sama dengan ini, nah, L-nya itu ternyata lebih besar dari awalnya, itu kan? Berarti yang ini salah, kan itu kan maksudnya. Tidak sesuai dengan kalimat ini, pengerutan panjang gitu maksudnya. Supaya jangan kebalik-balik nanti. Oh ini benar nggak ya L sama dengan gamma L0?
atau L0 sama dengan gamma L misalnya. Nah itu maksudnya ya, supaya tidak terbalik-balik cara ngeceknya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, masa relativistik ini hampir sama juga dengan ini. Jadi ada perubahan masa dari masa awalnya. Ya. Jadi ide sederhananya di sini adalah ada perubahan masa benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, jadi kalau benda itu bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka ada perubahan massa yang semakin besar, ya, yang nanti akhirnya itu menjadi M sama dengan M0 dibagi dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per ya. Atau kalau kita pakai simbol gamma, ini sama dengan M0 per gamma. Nah, ini maksud Bapak, jangan kebalik-balik di sini nanti, lihat. L sama dengan gamma L0. Yang ini M sama dengan M0 per gamma. Nah. Benar enggak ini? Sama salah? Hah? Benar enggak? Nian apa? Yang salah. Oh, kan salah kan? Salah di buku itu mana? Hah? Salah. Nah, M0 dikali gamma tetap. Nah, kan salah. Ini akar 1 min V kuadrat. Salah kan? Salah nggak sini? Maksudnya kalau ada yang ngomong jangan mentang-mentang dosen yang ngomong, oh iya benar Pak, begitu ya. Benar enggak? Jangan-jangan mudik gitu Pak, itu kan itu. Oke, nanti kita akan kesini ya. Jadi ini akhirnya nanti. Nah, sekarang bagaimana ceritanya sih? Kalau ini kan sudah kan kemarin kan, ini sudah. Nah sekarang bagaimana ceritanya si M ini menjadi, nah itu yang akan kita bahas, kita pakai, kita cari supaya lebih mantap. Oh ini nah. Tapi nanti di SMA yang dipakai cuma ini. Ini itu saja yang dipakai. Yang penuh tembusnya ada dipakai. Salah belajar ya. Nah, Mas Indi tahu. Ya. Jadi supaya melengkapi cerita fisika itu susah. Nah, sekarang kita buat kan. Dibahas enggak? Hah? Salah ya? Supaya lengkap ceritanya susah ini. Susahnya masuk fisika tuh gitu ya. Oke, di halaman berapa ini? Di halaman 64 ya. Di awal-awal bab. Di sana di gambar 6.1 itu diceritakan ada sebuah benda
dengan benda bermassa m aksen yang bergerak dengan kecepatan u aksen. Jadi ini ada sebuah benda dengan massa m aksen bergerak dengan kecepatan u aksen. Terus di sini ada sebuah benda yang diam dengan kecepatan dengan massa m-nya. Nah, kerangka acuan. Kerangka acuan S aksen ini bergerak dengan kecepatan v ya. Jadi ada benda yang bergerak dengan kecepatan u aksen. Kemudian ada di kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan v. Nah, bendanya ini diam ya. Ini diam. Bendanya nanti menumbuk si ini ya, sehingga karena tumbukannya adalah tidak elastis, maka kedua benda ini jadi satu ya, jadi satu dah dengan massa m. Terus dia massa m ini bergerak dengan kecepatan u. Oke. Di kronologisnya si u aksen ini dengan massa si m aksen ini dengan kecepatan u aksen itu menumbuk si m yang diam di dalam kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan v. Jadi kerangka acuan yang bergerak ke sana, bendanya ke sini ya. Nah, setelah tumburan, kedua ini menempel karena dia bukan tumbukan yang elastis. Bukan lenting sebagian atau lenting sempurna, tapi tidak lenting sama sekali. Sehingga kedua benda ini menyatu menjadi M saat ini ya, dan tetap bergerak karena masih ada sisa tenaga dari yang ini ya, dengan kecepatan u. Oke. Nah, dari cerita ini kita punya bahwa si M itu adalah M aksen ditambah N, itu kan? Ya, saya catur. Kan ada video ini. Hanya itu apa? Cari sinyal yang bagus. Kita kemarin UTS-nya berapa? 2 hari? Iya, 2 hari tidak selesai. Iya kan 2 hari? Kan udah UTS 2 hari. Pati kan? Oh, cuman hanya ada di WIN, ada yang kata Prodi Pendidikan Fisika. Jadi kalau apa? Sama-sama memaklumi lah ya, sama-sama memaklumi. Bapak memaklumi juga kalau tidak ada sinyal gitu kan, kalau mati lampu gitu kan, dan kalian juga maklumi juga lah ya kalau nilainya hancur gitu kan. Ya, jadi sama-sama memaklumi ya sih. Oke, itu si masanya ya. Nah, dengan apa? Hukum kekekalan momentum
Ini kan dia tumbukan massa yang benda yang bermassa mempunyai kecepatan, tentu dia akan punya momentum yang memenuhi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Apa bunyinya? Momentum tidak dapat diciptakan. Apa? Tidak dapat dipisahkan. Ya nak jadi satu tuh lah itu. Apa hukum kekekalan momentum? Momentum tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi dapat diubah. Itu. Itu enggak? Ya enggak sini? Itu hukum kekekalan momentum. Ya enggak? Ayo seperti itu. Hukum kekekalan energi. Yang mana hukum kekekalan energi? Kalau yang ini, kalau kekekalan momentum itu kekal, itu. Jika tidak ada gaya keluar yang bekerja pada sistem, maka momentum total saat sebelum sama dengan momentum total tidak tumbuh. Tidak tahu. Ayo, kan? Apa? Hukum kekekalan momentum? Itu. Jadi M dikalikan dengan U sama dengan M aksen dikali U aksen itu. Itu hukum kekekalan momentum ya. Ya enggak? Ya, kata siapa lupa kata Aisyah, ya. Nanti kalau enggak tahu tanya Aisyah ya. Oke. Jadi kita punya ini. Kita punya ini. Satu lagi kita punya penjumlahan kecepatan Einstein. Penjumlahan kecepatan Einstein yang kemarin bahwa V aksen sama dengan U plus V dibagi dengan 1 min atau plus min UP per C kuadrat. Min atau plus? Plus. Di sini plus I. Ini ya. Jadi ini hukum ini penjumlahan kecepatan Einstein. Lihat lagi di sebelumnya. Kenapa? Nah, kenapa min, kenapa plus nanti cek lagi. Mungkin dia berkaitan dengan arah ini, dia nanti ya. Oke. Nah, tanya Kak Cindy ya. Ya, katanya tadi. Oke, sip. Hah? Nah, karena kecepatan si benda yang M ini adalah U. Jadi karena P-nya ini adalah U, maka kita punya ini U aksen atau P? U, Pak. U aksen kan?
Ini U aksen, jadi kita punya U aksen sama dengan 2U 1 plus U kuadrat per C kuadrat. Oke? Nah, ini kita punya 1, 2, lalu ada 3. Itu bahan kita ya. Oke. Nah, terus ya, dari hukum kekekalan momentum kita punya M U sama dengan M aksen, U aksen. Nanti dicari maksudnya ya. Ini maksudnya apa? Ini matematikanya ya. Maksudnya apa? Terus karena M-nya adalah M aksen plus M, maka kita punya persamaan duanya menjadi M aksen plus M, terus U sama dengan M aksen U aksen. Oke? Ada masalah? Enggak ya? Ini ada masalah? Ya. Atau U-nya sama dengan apa ini? M aksen dibagi M aksen plus M dikali dengan U aksen ini ya. U aksennya adalah ini. Nah, kita punya ya, kan itu cuma masuk itu kan. Selesai ya? Dari sini ya. Kan udah kan di sini aja. Jadi ini M aksen per M aksen plus M, terus U aksennya adalah U plus P 1 plus ini 2U ya. Di sini ini U kuadrat per C kuadrat. Udah? Atau ini perkalian, ini ada U di sebelah sini, ini hilang ya? Mana Pak? Ini ada U. Tinggal tiga. Mana? Ini ada U kan? Ini ada U kan? Perkalian dia kan? Hapus boleh ya? Nah, ini tinggal 1 kan? Kali silang ya? Kali silang dapatnya 2M aksen sama dengan M aksen plus M dikali dengan 1 plus U kuadrat per C kuadrat. Ada masalah? Ada masalah? Enggak ya? Kalau kita uraikan apa jadinya? M aksen ditambah M aksen U kuadrat per C kuadrat ditambah M plus M U aksen U kuadrat per C kuadrat ya. Dan dia nih ngomongnya kemana? Oke, dia mau pisahkan ya, dia mau pisahkan ini masih tergabung. Mau dipisahkan artinya ini ya. Ini M1 plus U kuadrat per C kuadrat ya. Kemudian ini pindahkan ke sana. Ini ada 2M, ini ada M, pindah ke sana jadi tinggal M ya.
Oke. tinggal situ. M aksen min, M aksen U Sama dengan kuadrat per C kuadrat sama dengan M 1 plus U kuadrat per C kuadrat, kan? Ini ada M aksen, ini ada M aksen ya. Oke, taruh di luar saja ya. Ini 1, ini tidak ada ya. Nah, ini kan? Terus M aksennya apa? Terus M aksennya sama dengan M dikali dengan ini ya, 1 plus U kuadrat per C kuadrat dibagi 1 min U kuadrat per C kuadrat. Ini kecepatan apa tadi? Kecepatan benda yang bergerak ini ya. M aksen yang bergerak ya. Coba lihat. Ini adalah kecepatan benda yang bergerak, M aksennya. Nah, di persamaan terakhir kita, kecepatan benda yang bergerak M aksen ini dalam bentuk kecepatan akhir itu kan. Sekarang kita ubah ini, kita ubah U-nya dalam bentuk U aksen. Karena untuk mengetahui perubahan masanya, yang kita ketahui kan kecepatan ini ya. Setelah dia tumbuhkan ke sana kan kita belum tentu tahu kecepatannya seperti apa kan. Sementara bentuk akhirnya masih dalam bentuk U biasa ya, U. Sekarang artinya supaya kita tahu perubahan masanya dan yang kita ketahui adalah U aksen ini, maka U ini harus kita ubah ke dalam bentuk U aksen. Ya. Kalau ini kita kuadratkan, apa jadinya? U aksen kuadrat, U aksen kuadrat 12 pula. U aksen ya, bukan U12 ya. Nah, U aksen ya, bukan U12 ya. Sama dengan 4U kuadrat dibagi dengan 1 plus U kuadrat per C C kuadrat, ini pangkat 2 ya. 2. Terus diapakannya lagi? Terus dia hapusnya ya. Ada C Pak. Mana? Ada C. Apa yang C sendiri? C itu ya 4 kuadrat per C kuadrat. Ya, ini ukurannya kan. Kalau kita bentuk dia mengikuti ini polanya, mana penghapus tadi? Hapus ini tadi ngapus bagusnya.
1 min. U aksen kuadrat per C kuadrat itu menjadi 1 min. Iya. Ya. Ini ya. Kuadratnya ya. 4 U kuadrat dibagi dengan 1 plus U kuadrat per C kuadrat, ini pangkat 2 kan? Iya. Dibagi C kuadrat ya? Gimana terusnya? Dibagi C kuadrat, gitu kan? Atau sama dengan 1 min 4 U kuadrat per C kuadrat dikali dengan 1 plus U kuadrat per C kuadrat, ini pangkat 2. Kan itu kan? Nah, terus kalau kita operasikan jadinya apa nih? Ini kali ini kurang ini bagi ini. Kan? Ini kali ini kan? Kurang ini bagi ini kan? Hah? Kalau kita operasikan jadi C kuadrat 1 plus U kuadrat per C kuadrat pangkat 2 dikurang 4 U kuadrat itu kan dibagi dengan C kuadrat 1 plus U kuadrat per C kuadrat pangkat 2 kan itu kan? Coret-coret aku galau kan? Ya enggak? Hah? Kali silang. Coba lihat C kuadrat ya. Ini kuadratkan dulu tapi ya. Oke lah, kita kuadratkan. C kuadrat 1 plus U pangkat 4 plus C pangkat 4 gitu kan? Plus 2 U kuadrat per C kuadrat gitu kan? Min gitu kan? Min 4 U kuadrat ya, dibagi dengan C kuadrat 1 plus U kuadrat per C kuadrat pangkat 2. Oke. Mana? Gimana? Gimana? Sini? Bisa? Ada masalah? Rike ya, Rike. Ada masalah? Enggak ya? Empat U kuadrat ditambah dengan 2 U kuadrat. Apa jadinya? 3 U. Ini lihat. Kalau ini kita kalikan ke dalam, Oh iya. ya. Ini kita kalikan ke dalam, C-nya hilang kan? Tinggal 2 U kuadrat kan? Dikurang dengan ini. Tinggal 2 ya, min ya. Tinggal min ya. Tinggal min 2 U kuadrat. Nah, coba kita tulis dalam bentuk 1 min
U kuadrat per C kuadrat dibagi dengan ini dikuadratkan. Nah, yang di bawah nggak usah ubah ya. 1 plus U kuadrat per C kuadrat. Oke. Nanti cek lagi dari sini sampai sini. Ya. Nah, di paling akhir kita kan punya ini kan. Oh, ini ada kuadrat ya. Kuadrat. Di paling akhir kita punya ini 1 plus U kuadrat per C kuadrat min 1 per 1 min U kuadrat per C kuadrat. Oke? Yang ini minnya di atas ya. Berarti ini dibalik kan? Artinya kita punya 1 per 1 min U aksen kuadrat per C kuadrat itu sama dengan ini 1 plus U kuadrat per C kuadrat pangkat 2 dibagi 1 min U kuadrat per C kuadrat pangkat 2. Oke, ya. Tapi di sini kita tidak ada kuadratnya semua. Nah, supaya akarnya hilang bagaimana? Kita potong. Jadi kan kuadratnya hilang. Sama-sama dihapus ya. Supaya ini hilang kan? Ya hapus bebas. Nah, tapi dengan catatan di sini harus kita atau kita tulis dalam bentuk 1 per 1 min 1 min V kuadrat U aksen kuadrat per C kuadrat ini pangkat 5. Sehingga kita punya si M aksennya sama dengan M dibagikan dengan ini ya 1 min U aksen kuadrat per C kuadrat ini pangkat. Atau yang tadi kita sebut dengan 1 per ini adalah gamma kan? Ini gamma. Nanti cek ya, jangan percaya tulisan itu, cek. Jangan percaya sih, cek. Kalau percaya jangan cek ya, kalau nggak percaya kamu cek. Nah ini masanya kan, nah, kita tadi ini masa. Kemudian kalau momentum, itu apa? Momentum. Ya, itu matematikanya M dikali V gitu ya. Nanti cari fisiknya apa momentum itu ya. Jadi ini sama dengan MV itu kan. Kalau di fisika Newton ya biasa lah ya, M dikalikan V. Kalau begitu juga untuk di relativistik ya, juga sama, massa dikalikan dengan kecepatan. Tapi massanya ini adalah massa relativistik ya. Atau yang tadi kita sebut dengan M aksen gitu kan. Ada yang nulisnya ini adalah
M ini M0 ada kan? Ada. Terserah lah. Yang penting maksudnya ketika benda itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, dia akan besar. Itu maksudnya ya. Jadi M-nya adalah massa relativistik. Jadi M0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan P. Nah, itu saja. Itu momentum relativistik. Oke. Nah, karena momentum maka dia akan mengalami dinamika ya. Dinamika itu apa dinamika? Mengalami dinamika. Apa dinamika? Apa sih ini? Dinamika. Karena benda bergerak, maka dia apa yang berubah-ubah? Mengalami dinamika. Nah, dinamikanya dinamika partikel relativistik ya. Oke, dinamika itu adalah gerak yang memperhatikan penyebab geraknya. Iya. Penyebab geraknya itu diperhatikan. Siapa sih yang menyebabkan gerak? Nah, itu namanya dinamika ya. Bukan cuma melihat yang bergeraknya saja, tapi melihat penyebab geraknya siapa ya. Siapa penyebab gerak? Tadi. Nah, kalau di kita di fisika yang penyebab gerak ini sering disebut dengan gaya ya. Betul kan? Tidak. Itu dalam bahasa fisikanya yang menyebabkan gerak itu adalah gaya. Ya. Bahasa fisikanya ya, gaya ya. Walaupun bukan gaya yang menyebabkan gerak itu ya. Oke, ini adalah yang menyebabkan gerak. Gaya yang didefinisikan sebagai perubahan momentum terhadap waktu. Nah, perubahan momentum terhadap waktu atau dPdt. dBt dari P-nya adalah ini kan? M0 dikalikan V dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Atau boleh juga dibuat sebagai ddt dari mv. Jadi momentum yang berubah terhadap waktu akan menyebabkan gaya. Oke? Ini ya, di sini ya. Nah, ini semester 3 ya? 3 ya? Ikut kuliah
kuliah semester 3 itu maksudnya Cindy. Terus apa lagi? Sama belum sih, belum selesai ini. Ini kalau kita uraikan apa turunan U kali V apa? Matematika dasar. Turunan U kali V. Aksen kali V ditambah V aksen kali Itu ya. Oke. Jadi ini artinya turunan ini dikalikan ini gitu kan? Ditambah turunan ini kali ini gitu ya. Jadi dm dt gitu ya. dm dt dikalikan v bukan dot ya, biasa. Plus m dv dt itu ya. dp dt apa? Perubahan kecepatan terhadap waktu apa? Hah? Apa sih ini? Perubahan kecepatan terhadap waktu namanya kecepatan. Apa sih ini? Percepatan, bukan kecepatan. Ini sama dengan dm dt v plus m a itu ya. Nah, kalau di mekanika klasik, dinamika klasik ya, bahwa yang M dengan A ini itu adalah M yang itu ya, gaya kan? Ya, M dikali A. Nah, ternyata mekanika Newton itu, dinamika Newton itu F sama dengan M kali A, ada syaratnya. Syaratnya apa? Tidak ada perubahan massa, gitu kan? dm dt-nya ini sama dengan 0. Itu syaratnya kan? Kalau dm dt-nya ini 0, maka si F ini itu sama dengan M. Itu syaratnya kalau di dinamika Newton. Kan? Karena ingat, kan massa dianggap konstan kan? Nah, itu ya. Tapi di relativistik karena massanya juga berubah ya, maka gaya di relativistik itu didefinisikan sebagai perubahan momentum terhadap waktu. Ya. Jadi kalau mau menghitung gaya di relativistik tidak bisa pakai ini karena dia ada aspek perubahan massanya yang belum tentu sama dengan 0. Ya. Karena ada faktor gamanya ya. Oke, itu dinamika relativistik. Kemudian kita lanjut dengan hubungan massa dan energi ya. Oke. Hubungan massa dan energi relativistik. Jadi hubungan massa dan energi relativistik.
Oke ya. Nah, coba lihat ini Bapak skip ya supaya nanti kamu bisa menjelaskan ulang ya. Jadi ceritanya dimulai dari gaya, tetap ya. Ceritanya tetap dimulai dari gaya. F itu sama dengan ini ya. Iya. Perubahan. Ini dp dt atau sama dengan d. Tidak ada. Hah? Oh, dibuat turunan parsial. Iya. dp dv dv dx DX. itu jauh ini dx dx dt. Oke, ini turunan parsial ya. Ini adalah diferensial parsial, ada di bis. Turunan berantai. Nah, oke. Ya. Turunan berantai. Jadi dpdv, dpdx, dpdt. Ya. Ini dpdt. Sebenarnya cuma inilah kan. Nah, hanya dibuat supaya keren sendiri, supaya keren. Nah, jadi sebelum sampai ke T dia harus melewati V, E gitu kan. Nah, supaya keren. Ya, sebenarnya ini hilang gitu kan. Ini hilang, tetap dpdt kan. Iya. Jadi maksudnya kalau melihat yang itu, oh tidak sulit itu Pak, cuman itulah Pak bahan wujudnya cuman itulah, ceritanya kayak panjang-panjang kan. Pak fisika itu baik. Jadi maksudnya hilangkan kerangka sulit fisika di otakmu itu enggak. Itu maksudnya ya. Hilangkan kerangka sulit fisika di otakmu. Karena fisika hanya secuil dari alam semesta yang sesungguhnya. Ya, alam dunia ini saja itu hanya secuil dari alam semesta yang sesungguhnya, gitu kan? Nah, fisika itu biasanya dibicarakan di dunia yang nyata, itu kelihatan kan fisik kan? Sementara alam fisik ini hanya sebagian kecil dari semesta yang sesungguhnya. Jadi kalau alam semesta yang sesungguhnya bukan cuman bumi, galaksi, Bima Sakti, Andromeda, bintang-bintang itu enggak, itu kecil. Karena ada lagi alam ruh, gitu kan? Alam juga kan? Alam gaib, alam kubur, nah, kan? Alam semua. Nah, fisika, alam nyata itu sebagian kecilnya di dalam lingkup alam semesta yang tadi kan. Nah, fisika itu di dalam yang kecil tadi kan. Dia belajar fisika maksudnya nggak sulit, nah itu jangan dibuat sulit-sulit. Oke? Mau nggak belajar fisika? Hah? Ketiga mau nggak? Mudah belajar fisikanya. Hah? Nanti lah ya. Nanti Bapak kasih tahu ya. Lanjut. dx dt itu adalah P, kan? Nah, ini dx dt, bagian dx dt ini adalah P. Jadi ini bisa kita buat dalam bentuk P dp dv dv dx. Nah, ini matematika, murni matematika, ada fisikanya.
Oke. Nah, kemudian kerja. Ini satu. Terus kerja. W itu sama dengan f.dx, gitu kan? f.x, sorry. Pakai dot, Pak. Nah, sudah. Karena dia skalar, oke, pakai x. Tidak usah pakai dot. Sudah ya? Ini fe. Oke, kalau elemennya bagian kecil kerjanya ini adalah de, kan itu kan? Ya. Terus diapakannya lagi?